Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 HKL 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pajak bertambah nilai. Perkenalkan, nama saya Ajeng Fadila Putri, nomor absen 3. Saya Kayla Dira, nomor absen 9. Saya Elisa Sendita Putri, nomor absen 13. Saya Fadila Meranti, nomor absen 14. Latar belakang perubahan UU PPN. Yang pertama, si efisiensi PPN Indonesia. Yang kedua, untuk memperluas basis pemajakan. Yang ketiga, tingginya tax expenditure. Perubahan UU PPN. Yang pertama, pengurangan objek dan fasilitas PPN mengubah ketentuan pada pasal 4A dan 16B. Yang kedua, kenaikan tarif PPN mengubah ketentuan pada pasal 7. Yang ketiga, kemudahan dan kesederhanaan menyisipkan pada pasal 9A. 4. Pengkreditan pajak masukan memperbaiki dan menghapus ketentuan pada pasal 9. Yang kelima, pendelegasian wewenang menambah pasal 16G. Pengurangan objek dan fasilitas PPN. Yang pertama, pengaturan kembali barang-barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Yang kedua, pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN. Yang ketiga, fasilitas pembebasan PPN terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Yang keempat, pengaturan kembali rincian kriteria fasilitas PPN. Yang kelima, untuk memperluas basis PPN dan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan. Barang tidak kena PPN. Yang pertama, barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, dari non-BKP menjadi BKP. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan, dari non-BKP menjadi BKP. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan, dari non-BKP tetap non-BKP. Yang keempat, uang, emas, dan surat berharga dari non-BKP tetap non-BKP. Jasa tidak kena PPN. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. Yang kedua, jasa pelayanan sosial. Yang ketiga, pengiriman surat dengan perangko. Yang keempat, jasa keuangan. Yang kelima, jasa asuransi, termasuk JKP. Yang keenam, jasa keagamaan termasuk non-JKP. Yang ketujuh adalah jasa pendidikan termasuk JKP. Yang kedelapan, jasa kesenian dan hiburan termasuk non-JKP. Yang kesembilan adalah jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan dari termasuk JKP. Yang 10, jasa tenaga kerja termasuk JKP. Fasilitas PPN. 1. Menurut ketentuan UU 42/2009, penjelasan pasal 16B mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di tempat penimbunan berikat atau untuk mengembangkan wilayah dalam daerah bagian yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut adalah tidak dipungut. Sedangkan menurut ketentuan UU HPP pasal 16B ayat 1A adalah mendorong ekspor dan hilirisasi industri yang merupakan prioritas nasional. 2. Menurut ketentuan UU 42/2009, penjelasan pasal 168 menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi konvensi internasional yang telah diratifikasi serta kalizima internasional lainnya adalah dibebaskan. Sedangkan menurut ketentuan UHPP pasal 16B ayat 1A menampung kemungkinan perjanjian dengan negara atau negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi konvensi internasional yang telah diratifikasi serta kalizima internasional lainnya. 3. Menurut ketentuan UU 42/2009, penjelasan pasal 168 mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui penggadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka program imunisasi nasional adalah dibebaskan. Sedangkan menurut ketentuan UU HPP pasal 16B ayat 1A mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui penggandaan vaksin dalam rangka program vaksinasi nasional. 4. Menurut ketentuan UU 42/2009, penjelasan pasal 16B menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia atau TNI atau Polri yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal adalah tidak dipungut. Sedangkan menurut ketentuan UU HPP pasal 16B ayat 1A, ketentuan ini telah menurut ketentuan UU 42/2009, penjelasan pasal 16B menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional atau TNI untuk mendukung pertahanan nasional adalah dibebaskan. Sedangkan menurut ketentuan UHPP pasal 16B ayat 1A, ketentuan ini telah dihapus. 7. Menurut ketentuan UU 42/2009, penjelasan pasal 16B menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana. Sedangkan menurut ketentuan UU HPP pasal 16B ayat 1A, ketentuan ini telah dihapus. Beberapa barang dan jasa eks pasal 4A diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. 1. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi beras, gabah, jagung, kedelai, garam, daging, telur, dan sayur-sayuran. 2. Jasa pelayanan kesehatan medis seperti jasa kesehatan tertentu dan jasa kesehatan yang ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Jasa pelayanan sosial seperti jasa pelayanan panti asuhan, panti jompo, dan jasa pemadam kebakaran. 4. Jasa keuangan seperti jasa pelayuran pinjaman atas dasar hukum gadai termasuk gadai syariah dan fidusia.
5. Jasa asuransi, yaitu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan realisasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polisi asuransi, tidak termasuk jasa penunjangan asuransi seperti agen asuransi, penilaian kerugian asuransi, dan konsultasi asuransi. 6. Jasa pendidikan yang meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah. 7. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri. 8. Jasa tenaga kerja seperti jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja. Kenaikan tarif VPN. 1. Tarif VPN di Indonesia masih berada di bawah rata-rata tarif global yaitu 15,4%. 2. Tarif VPN Indonesia masih di bawah tarif VPN negara tetangga di Asia seperti Filipina 12%, Arab Saudi 15%, Korea Utara 17%, Pakistan 17%, dan India 18%. 3. Kenaikan tarif VPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% dan menjadi 12% ditujukan meningkat dan memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, yaitu dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19 seperti vaksin, bantuan sosial, dan lain-lain. Tarif VPN terbaru menurut pasal 7 ayat 1 dan 3 dan penambahan ayat 4 tarif VPN terbaru yaitu sebagai berikut. 1. Tarif pajak pertambahan nilai yaitu A sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. B sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. 2. Tarif VPN seperti yang dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Ketiga, perubahan tarif VPN dimaksud pada ayat 3 yaitu peraturan pemerintah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Lalu ada nilai terbaru. Nilai yang terbaru adalah pasal 8A ayat 1, penghapusan ayat 2, dan penambahan ayat 3 sebagai berikut. 1. PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif yang dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak. 2. Dihapus. Dan 3. Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dalam perhitungan pajak pertambahan nilai terutang menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dikreditkan. Lalu ada kemudahan dan penyederhanaan pasal 9A yang baru. Untuk besaran tertentu adalah 1. Pengusaha kena pajak dengan ketentuan A. Mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu. B. Melakukan kegiatan usaha tertentu. C. Melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu atau jasa kena pajak tertentu. Dapat memungut PPN yang terutang dengan besaran tertentu. 2. Atas pajak masukan perolehan PKP atau JKP, impor PKP, dan pemanfaatan JKP tidak berwujud oleh PKP tersebut tidak dapat dikreditkan. Lalu ada pengkreditan pajak masukan. Apabila dalam suatu masa pajak PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan juga melakukan penyerahan terutang pajak, maka apabila bagian penyerahan jumlah pajak masukan yang dikreditkan merupakan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. 2. Apabila dalam suatu masa pajak PKP melakukan penyerahan yang terutang pajak dan juga melakukan penyerahan yang terutang pajak atau penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan pajak masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan pedoman pengkreditan pajak masukan. Lalu ada pengkreditan pajak masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan PKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengkreditan pajak masukan. Perubahan pasal 9 ayat 5. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak melakukan pasal 9 ayat 5 huruf A yang berbunyi dalam penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan. Hal yang dimaksud dalam huruf A dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya. Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan merupakan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahan, sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Pengkreditan pajak masukan perubahan pasal 9 ayat 6. Apabila dalam suatu masa pajak pengusaha kena pajak melakukan pasal 9 ayat 6 huruf A yang berbunyi, penyerahan yang terutang pajak dan pajak masukan yang berkenaan dengan penyerahannya dapat dikreditkan. Pajak masukan sehubungan dengan penyerahan yang terutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat diketahui dengan pasti, karena jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan. Pengkreditan pajak masukan pasal 9 ayat 8 dan ayat 8 huruf C dihapus. 1. Ketentuan pasal 9 ayat 8 huruf C dihapus. 2. Pada dasarnya pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak pengeluaran. Akan tetapi untuk pengeluaran atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Yang dimaksud dengan pengeluaran langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Pendelegasian wewenang yaitu menambah pasal 16Q. Ketentuan penambahan pasal 16Q lebih lanjut adalah A. Nilai lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1.
B. Kriteria belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 2A. C. Perhitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4C. D. Pengusaha kena pajak terberesiko rendah yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4C. E. Pedoman pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6. F. Penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6C. Pembayaran kembali pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 6E huruf A. H. Pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 9A, S dan B, dan S dan C. I. Jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, jenis barang kena pajak tertentu, jenis jasa kena pajak tertentu, dan besaran pajak pertambahan nilai dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Waktu pemberlakuan pengaturan kembali ketentuan PPN pada Undang-Undang Organisasi Peraturan Perpajakan berlaku mulai 1 April 2022, kecuali ketentuan pada pasal 7 ayat 1 huruf B paling lambat 1 Januari 2025. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.